Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Bagaimana rasanya hidup sebatang kara sejak bayi? Dan bagaimana jika cinta sejati justru datang dari seorang nenek tua yang hidup dalam kekurangan? Kisah ini akan menyayat hati dan membukakan mata kita tentang arti cinta sejati yang tak mengenal darah maupun harta. Mentari belum menampakkan wajahnya sepenuhnya ketika embun masih menggantung di ujung daun-daun pisang yang tumbuh subur di belakang rumah-rumah penduduk desa Karanglegi. Suara ayam jantan bersahutan dengan kokok nyaring, menandakan bahwa hari baru akan segera dimulai. Di sebuah rumah panggung kecil yang terbuat dari papan-papan tua dan beratap seng yang mulai berkarat, Mbah Simi terbangun perlahan. Usianya sudah menginjak lebih dari 7 dekade, tapi semangat hidupnya belum padam. Dengan tubuh membungkuk dan langkah yang pelan, ia menyandarkan tubuhnya pada dinding untuk berdiri, kemudian menyambar selendang batik lusuh yang selalu ia pakai setiap pagi. Hari itu seperti biasa, Mbah Simi bersiap untuk memunguti daun pisang dari kebun kecil milik tetangga yang sudah lama memberinya izin. Daun-daun itu akan ia ikat menjadi beberapa bundel, lalu ia pikul ke pasar untuk dijual. Hasilnya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras 1 liter atau sebungkus tempe. Di desa ini, hidup sederhana bukan pilihan, tapi satu-satunya cara bertahan. Namun, di balik kesederhanaan itu, Mbah Simi tetap menyimpan semangat dan ketulusan yang jarang terlihat dari luar. Pagi itu, angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah yang menyegarkan. Saat melintasi jalan setapak menuju surau tua yang sudah lama tak digunakan, langkah Mbah Simi terhenti. Telinganya yang sudah tak sepeka dulu mendengar suara yang lirih, seperti tangisan kecil, pelan dan terputus-putus. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin yang lewat menerobos sela dedaunan, tapi makin lama, suara itu terdengar makin nyata. Rasa penasaran membuatnya beringsut pelan mendekati sumber suara, meski lututnya bergetar dan punggungnya makin terasa nyeri. Dengan hati-hati, Mbah Simi menyibak semak-semak kecil di dekat dinding surau. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sesosok bayi mungil tergolek di sana. Tubuhnya hanya dibalut selembar kain tipis yang sudah kotor dan lembab karena embun malam. Wajah bayi itu merah karena kedinginan, dan tangisnya terdengar nyaris putus asa. Mbah Simi ternganga, tak percaya bahwa ada bayi sekecil itu yang dibuang begitu saja seperti tak bernilai. "Ya Allah Gusti, siapa yang tega?" gumamnya dengan suara tercekat. Ia segera jongkok meski tulangnya menjerit nyeri, lalu meraih tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Tubuh bayi itu dingin, menggigil, dan jari-jarinya sudah membiru halus karena udara pagi yang menusuk. Mbah Simi memeluknya erat, mendekapnya ke dada, berharap kehangatan tubuhnya bisa menyelamatkan si kecil dari kematian pelan-pelan. Air matanya menetes di pipi bayi itu, menyatu dengan embun yang membasahi wajahnya. "Sabar, Le, sabar. Mbah ada di sini sekarang. Mbah nggak akan ninggalin kamu," ucapnya pelan sambil mengusap punggung mungil itu dengan gemetar. Orang-orang mulai berdatangan, penasaran karena melihat Mbah Simi berjongkok lama di dekat surau. Tapi ketika mereka tahu bahwa yang ditemukan adalah bayi, mereka pun hanya menggeleng-geleng kepala. Tak ada yang tahu siapa orang tuanya, dan tak satu pun dari mereka berani membawa bayi itu pulang. Alasannya macam-macam, dari tak mampu merawat, takut repot, hingga merasa bukan urusannya. Tapi tidak bagi Mbah Simi. Dalam hidupnya yang sendiri tanpa anak atau cucu, kehadiran bayi ini seperti jawaban dari doa yang tak pernah terucap, keinginan untuk kembali merawat, mencinta, dan diberi arti dalam hari-harinya yang sunyi. Mbah Simi pun membawa bayi itu pulang ke gubuk kecilnya. Tangannya gemetar memeluk bundelan kain tipis yang kini berisi nyawa kecil yang butuh kasih sayang.
Warga sekitar hanya melihat, sebagian berbisik, sebagian prihatin, tapi tak satu pun yang mencegahnya. Saat tiba di rumah, ia meletakkan bayi itu di atas kasurnya yang tipis. Di sana, ia melihat lebih jelas betapa kecil dan lemahnya tubuh bayi itu. Perutnya kempis, bibirnya pecah-pecah, dan matanya belum bisa menatap sempurna. "Nak, siapa yang tega ninggalin kamu begini?" bisiknya sambil mengelus kepala bayi itu dengan lembut. Esoknya, Mbah Simi melapor pada Pak RT. Ia berharap ada kejelasan hukum atau setidaknya bantuan jika memang bayi itu harus diasuh olehnya. Tapi setelah pengecekan dan pengumuman di masjid selama beberapa hari, tak ada satupun yang datang mengaku sebagai orang tua si bayi. Maka, dengan restu dari warga dan Pak RT, bayi itu resmi menjadi tanggung jawab Mbah Simi. "Kalau memang tidak ada yang mau, saya yang akan urus dia, Pak. Saya ikhlas. Asal dia bisa hidup," ujar Mbah Simi mantap, meski di dalam hatinya ia tahu betapa beratnya beban yang ia ambil. Sejak hari itu, bayi itu menjadi penghuni baru di rumah mungil Mbah Simi. Ia diberi nama Rara, yang berarti cahaya. Bagi Mbah Simi, nama itu adalah harapan, bahwa di usia senjanya, Tuhan masih memberi sedikit cahaya untuk menuntunnya melewati sisa hidup. Meski hidup serba kekurangan, kehadiran Rara membuat rumah itu terasa lebih hangat, lebih hidup. Tangis dan tawa Rara menggantikan sepi yang selama ini menjadi teman Mbah Simi tiap malam. Mbah Simi merawat Rara dengan segala yang ia punya. Ia mengiris pisang rebus dan menghaluskannya untuk makanan Rara. Ia merebus air dan mencampurnya dengan gula batu untuk menggantikan susu. Di malam hari, ia menimang-nimang bayi itu sambil menyanyikan tembang dolanan Jawa yang biasa ia nyanyikan untuk anak-anak tetangga dulu. "Gundul-gundul pacul, cul gundul pacul," nyanyinya sambil sesekali menyeka air matanya yang jatuh bukan karena sedih, tapi karena haru yang tak bisa ia tahan. Banyak malam Mbah Simi terjaga, bukan karena tidak bisa tidur, tapi karena Rara rewel. Dan tak sekali dua kali ia harus rela tidak makan demi bisa membeli popok kain tambahan atau obat minyak telon. Tapi ia tidak pernah mengeluh. "Ini bagian dari kasih sayang, bukan beban," katanya saat tetangganya menyarankan agar ia menyerahkan Rara ke panti asuhan. "Anak ini sudah saya temukan di depan mata, berarti ini amanah dari Gusti Allah." Waktu terus berjalan, dan meski tubuhnya makin rapuh, semangat Mbah Simi tak padam. Ia belajar mengenali tangisan Rara, kapan ia lapar, kapan ia butuh digendong, atau kapan ia hanya ingin mendengar suara neneknya. Tak jarang, ia berbicara dengan Rara seperti anak dewasa. "Leh, hari ini kita cuma punya nasi garam ya. Tapi Mbah janji, cintanya tetap penuh. Meski perut kosong, hatimu nggak boleh kosong." Saat Rara berusia 2 tahun, ia mulai berjalan tertatih-tatih dengan langkah kecil yang sering membuat Mbah Simi tertawa terpingkal-pingkal. "Le, koyo endoplang ayam kampung," katanya, geli sendiri melihat cucu kecilnya berjalan miring sambil merentangkan tangan. Di rumah yang sederhana itu, setiap tawa dan tangisan Rara menjadi simfoni kehidupan yang membuat semangat Mbah Simi menyala. Hidup yang sebelumnya hanya berputar di antara pasar dan dapur kini terasa lebih hidup, penuh warna dan makna. Ketika Rara mulai belajar bicara, kata pertama yang ia ucapkan bukan ibu atau ayah, tapi Mbah. Itu cukup membuat hati Mbah Simi meleleh. "Mbah Atek," ucap Rara sambil menyerahkan sepotong pisang rebus, hasil dari makanan yang mereka bagi dua. Bagi Mbah Simi, tidak ada nikmat yang lebih besar dari bisa mendengar panggilan itu. Rara bukan hanya menjadi cucu, tapi juga menjadi alasan untuk terus hidup. Setiap pagi, ia akan menatap wajah polos Rara yang masih tidur, lalu berbisik, "Gusti, kalau saya boleh minta, panjangkan umur saya agar bisa lihat anak ini besar." Kebahagiaan mereka bukan tentang harta, bukan tentang makanan enak atau rumah bagus, tapi tentang hadirnya dua jiwa yang saling mengisi,
saling memberi cinta di tengah kekurangan. Mbah Simi dan Rara, dua insan yang tak terhubung oleh darah, namun disatukan oleh takdir dan kasih sayang yang lebih kuat dari apapun. Hari demi hari berlalu, tahun-tahun kecil itu pun mengalir seperti aliran air sungai di musim penghujan. Rara tumbuh menjadi gadis kecil yang lincah, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu. Di usia 4 tahun, dia mulai membantu Mbah Simi menyapu halaman dan menyiram tanaman di kebun kecil belakang rumah. Meski masih belum terlalu kuat, tapi semangatnya selalu membuat Mbah Simi tersenyum. "Embok simbah istirahat wae, Rara yang nyirami," ucap Rara suatu pagi sambil memegang gayung kecil berisi air. Tubuh mungilnya berdiri dengan kaki menjejak tanah becek, baju lusuhnya basah terkena cipratan air. Mbah Simi menatapnya sambil menahan tangis haru. "Le, kamu ngerti ora, hanya dengan melihat kamu tersenyum dan tumbuh sehat, simbah seperti punya umur 2 kali lipat," bisiknya pelan sambil mengelus kepala Rara yang penuh keringat. Tak ada yang tahu bagaimana seorang nenek renta bisa begitu kuat menjalani hari-hari berat merawat anak kecil, apalagi dalam kondisi serba kekurangan. Tapi Mbah Simi tahu satu hal, kasih sayang tak pernah membutuhkan alasan, dan cinta sejati tak pernah menuntut balasan. Ia tak pernah berharap Rara membalas apapun, cukup Rara bahagia, cukup ia bisa melihat Rara tidur nyenyak tiap malam tanpa tangis kelaparan. Meski hidup mereka sederhana, ada kebahagiaan kecil yang tumbuh dalam kebersamaan itu. Mereka makan bersama di atas tikar tua, berbagi potongan tempe goreng, dan saling bercerita meski cerita mereka cuma seputar ayam tetangga yang hilang atau kucing yang mencuri ikan asin. Namun, justru disitulah letak keindahannya. "Mbak, besok Rara pengen sekolah ya?" ucap Rara dengan mata berbinar saat melihat anak-anak tetangga berangkat sekolah. Mbah Simi mengangguk, walau dalam hatinya ia bingung bagaimana caranya bisa membiayai. Tapi ia tak ingin mengecewakan cucu kecilnya. "Iya sayang, besok kita cari sekolah buatmu, ya?" Keesokan harinya, dengan langkah pelan dan baju terbaik yang ia punya, Mbah Simi menggandeng tangan Rara menuju sekolah dasar terdekat. Sepanjang jalan, Rara tak berhenti bertanya, "Sekolahnya gede ya, Mbah? Ada teman banyak ya?" Mbah Simi hanya tersenyum dan mengangguk. Dalam hatinya, ia memohon agar kepala sekolah bersedia menerima cucunya, meski tanpa uang pendaftaran, tanpa seragam lengkap, tanpa bekal yang bisa dibanggakan. Setibanya di sekolah, mereka disambut oleh seorang guru muda bernama Bu Fitri yang ramah dan penuh pengertian. Setelah mendengar penjelasan dari Mbah Simi dan melihat betapa antusiasnya Rara, Bu Fitri mengangguk. "Kami akan bantu, Mbah. Anak ini layak sekolah. Saya akan bantu uruskan seragam bekas dari koperasi sekolah. Yang penting, Rara mau belajar." Mendengar itu, Mbah Simi menangis. Tangannya menggenggam tangan Bu Fitri erat-erat. "Matur nuwun, Bu, matur nuwun. Simbah ora ieso embales opo-opo, tapi mugi Gusti Allah sing embales." Di hari pertama sekolah, Rara mengenakan baju pinjaman dan sandal jepit, tapi senyumnya mengalahkan sinar matahari pagi. Sejak itu, setiap pagi Mbah Simi akan bangun lebih awal, menyiapkan bekal seadanya, kadang hanya nasi garam atau ubi rebus, dan mengantar Rara ke sekolah. Tak jarang ia menunggu di luar pagar, hanya untuk melihat cucunya masuk kelas dan duduk dengan anak-anak lain. "Itu bagian paling bahagia dalam hidup saya," katanya suatu waktu pada tetangga. "Melihat anak itu duduk di bangku sekolah, Simbah merasa hidup saya berarti." Meski tubuhnya makin rapuh, tapi langkah Mbah Simi tetap ringan, karena cintanya pada Rara membuat segalanya terasa mudah. Namun hidup tak selalu bersahabat. Ketika Rara duduk di kelas 2 SD, Mbah Simi mulai sering batuk-batuk dan merasa cepat lelah. Suatu malam, tubuhnya demam tinggi dan menggigil. Rara yang panik langsung memeluk neneknya dan menangis. "Mbah, kenapa?" "Jangan sakit ya, Mbah." Rara takut,
tangisnya pecah dalam pelukan Mbah Simi. Dengan sisa tenaga, sang nenek mengelus kepala cucunya dan berusaha tersenyum. Mbah cuma masuk angin, Le. Nanti juga sembuh. Tapi sebenarnya, di dalam tubuh tuanya, penyakit lambung dan paru-paru yang sudah lama menggerogoti mulai menyerang lebih kuat. Karena tak punya uang untuk berobat ke rumah sakit, Mbah Simi hanya mengandalkan jamu racikan sendiri dan doa-doa yang ia panjatkan tiap malam. Rara, yang meski masih kecil, mulai belajar mengerti bahwa ia harus membantu. Ia mencuci piring, menyapu rumah, dan bahkan mulai ikut membantu menjual daun pisang ke pasar. Di bawah terik matahari pagi, tubuh kecil itu memanggul ikatan daun-daun sambil memanggil pembeli. "Daun pisang, Bu, murah, Bu, buat bungkus lepet," kata Rara dengan suara lirih, meniru apa yang biasa diucapkan Mbah Simi. Mbah Simi menangis diam-diam saat melihat itu. Ia merasa bersalah karena cucu kecilnya harus menanggung beban yang seharusnya bukan untuk usianya. Tapi ia juga bangga, karena Rara tumbuh menjadi gadis kecil yang kuat dan penuh kasih. "Gusti, kalau memang umur saya tinggal sedikit, jangan biarkan anak ini sendirian. Titip anak ini. Dia bukan darah saya, tapi saya mencintainya lebih dari jiwa saya sendiri." Doa itu ia ucapkan dalam tiap sujud malamnya, dalam tiap deru napas yang mulai sesak, dalam tiap lirih batuk yang tak kunjung sembuh. Suatu pagi, saat Mbah Simi terbangun dan hendak berdiri, tubuhnya roboh ke lantai. Rara yang melihat langsung berteriak dan memanggil tetangga. Warga pun berdatangan, membantu membawa Mbah Simi ke puskesmas. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Mbah Simi mengalami kelelahan parah, tekanan darahnya turun drastis, dan paru-parunya lemah. Dia butuh istirahat total. "Kalau bisa, harus dirawat di rumah sakit," kata sang dokter. Tapi biaya rumah sakit bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh seorang nenek penjual daun pisang. Maka Mbah Simi dibawa pulang, dan dirawat seadanya di rumah. Selama beberapa minggu, Rara merawat Mbah Simi seperti seorang perawat kecil. Ia mengganti kain basah, menyuapi dengan bubur hangat, dan bahkan menyiapkan air jahe tiap malam. "Mbah, ayo makan sedikit ya. Kalau Mbah kuat, kita nanti bisa main di bawah pohon jambu lagi," katanya dengan mata berkaca-kaca. Tapi Mbah Simi hanya tersenyum dan mengelus pipi Rara. "Maafkan Simbah ya, Le, belum bisa bawa kamu ke tempat yang lebih baik." Malam-malam mereka kini penuh doa dan harapan. Di dalam kegelapan rumah yang hanya diterangi lampu minyak, Mbah Simi sering menatap wajah Rara saat tidur. "Gusti, kalau besok saya nggak bangun, tolong jangan biarkan anak ini sendiri. Bimbing dia, jaga dia, dan beri dia hidup yang lebih baik dari saya." Rasa takut akan perpisahan perlahan menyelimuti keduanya, tapi mereka memilih untuk tetap tersenyum, karena cinta yang mereka miliki terlalu besar untuk dirusak oleh ketakutan. Namun keajaiban datang dari tempat yang tak terduga. Suatu hari, seorang relawan sosial bernama Kak Lani, yang sedang mengadakan bakti kesehatan di desa Karanglegi, datang ke rumah Mbah Simi. Melihat kondisi sang nenek dan mendengar cerita tentang Rara, ia langsung tersentuh. "Bu, kami akan bantu. Saya akan uruskan rujukan ke rumah sakit. Kami juga akan coba bantu biaya sekolah Rara," katanya sambil menahan air mata. Rara memeluk Kak Lani sambil berkata, "Makasih, Kak. Rara cuma ingin Mbah sembuh dan bisa jalan-jalan lagi." Dibantu oleh para relawan dan warga, akhirnya Mbah Simi dirawat secara intensif di rumah sakit kabupaten. Rara sementara dititipkan pada tetangga yang dipercaya, namun tiap sore ia tetap datang menjenguk neneknya. Meski Mbah Simi masih lemah, senyumnya kembali muncul ketika melihat Rara masuk ke kamar perawatan. "Le, Mbah kangen banget. Kamu makan apa tadi?" tanyanya pelan. Rara hanya tersenyum sambil memegang tangan keriput itu. "Tempe goreng, Mbah. Favorit kita." Perlahan, kesehatan Mbah Simi membaik.
Ia bisa duduk, bisa berjalan beberapa langkah, dan mulai makan dengan lahap. Semua itu bukan hanya karena obat, tapi karena cinta. Cinta dari cucu kecil yang bukan darahnya, tapi telah menjadi jantung hidupnya. Rara adalah alasan kenapa saya masih hidup, ujar Mbah Simi pada suster di rumah sakit. Tanpa dia, mungkin saya sudah menyerah. Cerita cinta antara seorang nenek dan bayi yang dulu dibuang itu kini menyebar, menyentuh hati banyak orang. Setelah beberapa minggu dirawat, Mbah Simi akhirnya diperbolehkan pulang. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, wajahnya terlihat lebih segar dan langkahnya lebih ringan. Rara menyambutnya di depan pintu rumah dengan wajah ceria. "Mbah pulang." Rara masak air jahe, biar Mbah anget badannya. Pelukan kecil itu membuat Mbah Simi tak kuasa menahan air mata. Ia tak percaya masih diberi kesempatan kedua untuk hidup bersama Rara. Sejak saat itu, mereka lebih sering duduk berdua di beranda rumah, menikmati sore sambil menceritakan mimpi masing-masing. "Rara pengen jadi dokter, Mbah," kata Rara suatu sore, sambil menggambar dengan pensil di selembar kertas buram. "Biar bisa ngobatin Mbah, biar gak usah ke rumah sakit jauh-jauh." Mbah Simi hanya mengangguk, senyumnya menggantung haru. "Kowe mesti ieso, Le," Simbah percaya. "Nggak penting rumah kita dari bambu, yang penting kamu punya hati dari emas." Sambil mengelus kepala cucunya, Mbah Simi merasa hidupnya kini punya arah. Ia tak lagi sekadar menunggu ajal, melainkan punya alasan untuk terus bertahan, untuk terus memberi cinta. Namun perjuangan belum selesai. Biaya sekolah makin tinggi, kebutuhan harian pun bertambah. Mbah Simi kembali berdagang daun pisang, kini dibantu Rara yang mulai pintar membungkus dan memilah. Setiap pagi, mereka berjalan kaki ke pasar, membawa tumpukan daun di atas kepala, berdua dengan semangat yang tak bisa dibeli. Warga pasar mulai mengenal mereka sebagai duo nenek cucu tangguh. Tak sedikit pelanggan yang sengaja membeli lebih banyak hanya untuk membantu. Tapi tetap, hidup mereka tetap pas-pasan. Meski begitu, Mbah Simi selalu bilang, "Rejeki ora bakal ketukar, Le, kita hidup cukup. Yang penting kamu bahagia." Satu malam, saat gerimis turun membasahi atap bambu rumah mereka, Rara mendekati Mbah Simi yang sedang duduk di dekat tungku. "Mbah?" Rara pernah kepikiran, Rara itu anak siapa ya? Kenapa ditinggal? Suasana hening sejenak. Api di tungku mendesis, seolah ikut menahan napas. Mbah Simi menarik napas panjang, lalu menatap cucunya dengan mata teduh. "Le, Simbah juga gak tahu pasti. Tapi yang Simbah yakin, kamu anak yang kuat dan berharga. Mungkin orang tuamu punya alasan sendiri. Tapi yang jelas, sejak kamu ada, hidup Simbah jadi terang." Rara menunduk. Rara kadang iri lihat teman-teman punya ayah dan ibu, bisikannya nyaris tak terdengar. Mbah Simi mengangkat wajah gadis kecil itu, menatapnya penuh kasih. "Dunia ini kadang gak adil, Le. Tapi kamu harus tahu, meskipun Simbah bukan ibu kandungmu, cinta Simbah gak kurang sedikit pun." Tangisan Rara pecah dalam pelukan itu. Mereka menangis bersama malam itu, dalam kehangatan pelukan sederhana, tapi mengandung ribuan kata yang tak pernah sempat diucapkan. Malam itu menjadi titik awal perubahan besar dalam hati Rara. Ia mulai menyadari bahwa keluarga bukan tentang darah atau nama belakang, tapi tentang siapa yang tinggal dan bertahan saat dunia mengabaikan. Ia mulai menulis di buku tulis bekasnya, "Mbah Simi adalah ibu dan ayah Rara. Rumah kami mungkin kecil, tapi hati kami luas." Kata-kata itu kemudian ia selipkan di bawah bantal, menjadi pengingat bahwa meski ia pernah dibuang, ia kini dicintai dengan tulus. Hari demi hari berlalu. Rara tumbuh menjadi remaja belia yang makin cantik dan cerdas. Ia rajin belajar, selalu menjadi juara kelas. Ia mulai diajak ikut lomba puisi, mewakili sekolahnya ke tingkat kecamatan.
Di salah satu lomba, ia membacakan puisi berjudul Ibu Tanpa Darahku. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca, dan ruangan pun hening menyimak. Kau tak lahirkan aku, tapi kaulah yang membesarkanku. Kau tak punya darahku, tapi kaulah detak jantungku. Penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Guru-guru meneteskan air mata. Seorang juri bahkan menghampirinya dan bertanya, "Apa kamu benar-benar menulis puisi itu sendiri?" Rara mengangguk. "Iya, Pak. Saya menulisnya untuk nenek saya, yang telah menjadi ibu bagi saya." Kabar tentang Rara menyebar di media sosial lokal, bahkan sempat diliput koran daerah. Banyak orang mulai mengenal sosok Rara dan Mbah Simi. Mereka disebut sebagai simbol cinta dan keteguhan hati. Tak lama kemudian, datang tawaran beasiswa dari sebuah yayasan pendidikan. Rara diundang untuk mengikuti seleksi program pendidikan berjenjang untuk anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Mbah Simi memeluknya erat. Simbah orang ngerti kamu bakal sampai sejauh ini. Simbah bangga banget." Rara menatap neneknya sambil menggenggam tangannya. "Rara gak akan pernah lupa rumah ini, Mbah. Sejauh apapun Rara nanti, hati Rara tetap di sini." Tapi takdir kembali menguji. Di tengah kebahagiaan itu, kondisi Mbah Simi kembali menurun. Penyakit lama kambuh, dan kali ini lebih parah dari sebelumnya. Rara yang sedang mengikuti bimbingan beasiswa di kota hampir pulang tiap akhir pekan. Setiap kali melihat tubuh kurus neneknya, air matanya jatuh. "Mbah, bertahan ya, sebentar lagi Rara bisa bantu Mbah berobat lebih baik," katanya sambil memegang tangan dingin Mbah Simi. Sang nenek tersenyum tipis. "Kamu sudah cukup bantu Simbah dengan cinta, Le." Satu malam, Rara terbangun karena merasa gelisah. Ia merasa ada yang memanggilnya, meski tak ada suara. Ia segera menghubungi tetangga dan pulang malam itu juga. Ketika sampai di rumah, Mbah Simi sudah terbaring lemah. Matanya setengah terbuka, napasnya berat. "Rara, kamu datang juga," bisiknya pelan. Rara langsung memeluknya. "Mbah, jangan tinggalin Rara. Rara butuh Mbah." Mbah Simi menatapnya lama. "Jangan nangis, Le, kamu anak yang kuat. Hidup kamu masih panjang. Jangan takut, Simbah selalu di sini." Tangan keriput itu menggenggam tangan Rara satu kali terakhir, lalu terlepas perlahan. Waktu berhenti sejenak. Rara menjerit memanggil nama mbahnya. Dunia seakan runtuh. Tapi di tengah duka itu, ia tahu, cinta Mbah Simi tak akan pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap napas, dalam setiap kenangan, dalam setiap langkah yang akan Rara jalani. Hari pemakaman Mbah Simi menjadi hari paling kelabu dalam hidup Rara. Orang-orang datang, termasuk para guru, tetangga, bahkan relawan dan wartawan yang pernah meliput kisah mereka. Mereka berdiri mengelilingi makam sederhana di atas bukit kecil di pinggir desa. Rara berdiri di depan pusara, menggenggam seikat bunga kenanga dan kertas puisi yang ia tulis malam sebelumnya. "Mbah, ini untukmu." Dengan suara bergetar, ia membacakan puisi itu. "Tak ada rahim yang kau pinjamkan padaku, tapi kau ajarkan cinta sejak aku bayi mungil dalam selimut robek itu. Tak ada garis darah di tubuhmu, tapi darahku mengalir karena kasihmu." Semua yang hadir menangis. Tak ada yang bisa menyangkal bahwa cinta yang paling tulus adalah cinta yang tak pernah meminta apa-apa. Setelah pemakaman, Rara duduk lama di samping makam. Ia memeluk batu nisan kecil itu, mencium namanya yang terukir dengan sederhana, "Simi, ibu dari segala cinta." Saat angin berhembus pelan, ia merasa seperti tangan Mbah Simi menyentuh pipinya. Ia menatap langit. "Mbah, lihat Rara dari surga, ya." Sejak saat itu, hidup Rara berubah. Ia menjalani sisa pendidikan dengan semangat membara, membawa nama Mbah Simi dalam setiap langkah.
Ia berjanji akan merawat anak-anak lain yang terlantar, sama seperti ia pernah dirawat. Karena cinta, baginya, bukan soal siapa yang melahirkan, tapi siapa yang bertahan, siapa yang memeluk saat dunia membuang. Sejak kepergian Mbah Simi, hari-hari Rara dipenuhi sepi yang tidak bisa diobati dengan apapun. Suara langkah pelan dari sandal jepit tua yang dulu menyentuh lantai tanah rumah kini tinggal dalam kenangan. Setiap pagi, ketika ayam berkokok dan mentari menyusup di sela-sela dinding bambu, Rara akan duduk di pinggir dipan tempat dulu ia biasa menyisir rambut Mbah. Sapu lidi yang dulu sering digenggam Mbah Simi kini bersandar di pojok rumah, seperti menunggu disentuh lagi. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan tangan renta yang dulu dengan sabar membersihkan halaman sambil bersenandung kecil. Mbah. Rara memanggil nama itu pelan, seperti ingin membangunkan seseorang dari tidur panjangnya. Namun, seiring waktu, kesedihan itu mulai berubah menjadi kekuatan. Rara tidak ingin hidupnya berhenti di situ. Ia tahu bahwa Mbah Simi pasti tidak akan ingin melihat cucunya larut dalam duka. Maka, pelan-pelan ia mulai menyapu halaman itu sendiri, menjemur pakaian, bahkan kembali berjualan daun pisang di pasar seperti yang dulu sering ia lakukan bersama Mbah. Rara jual daun pisang, Bu, ini masih segar, baru pagi ini dipetik, katanya ramah ke pelanggan, mencoba meniru gaya bicara Mbah. Tak jarang, ia menangis diam-diam saat melihat wajah-wajah yang dulu sering tersenyum ramah pada Mbah Simi. Pasar yang semarak itu kini terasa berbeda, tapi Rara terus bertahan. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap daun pisang yang ia ikat, semuanya adalah bentuk cintanya pada sosok yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Ini untuk Mbah. Rara nggak akan mengecewakan Mbah, bisiknya setiap kali pulang dari pasar sambil menggendong bakul kosong, namun hatinya penuh oleh harapan. Ia menulis di buku hariannya, Mbah, aku masih di sini, masih berjuang seperti janji kita. Tak lama setelah itu, Rara mendapatkan kabar bahwa ia lulus beasiswa penuh dari Yayasan Pendidikan Nasional. Surat itu datang dalam amplop putih besar, diantar oleh kepala sekolah sendiri. Selamat ya, Rara, kamu terpilih. Ini hasil kerja keras kamu. Kami semua bangga. Ucap Ibu Rini, guru yang selama ini diam-diam memperhatikan ketegaran Rara. Gadis kecil itu menggenggam surat itu erat, lalu menengadah ke langit dengan mata yang basah. Mbah, Rara lulus. Rara akan ke kota, sekolah yang tinggi, seperti Mbah pernah bilang dulu. Kepergian ke kota bukan hal yang mudah. Rara harus meninggalkan rumah kecil itu untuk sementara, rumah yang penuh kenangan, tempat setiap sudutnya menyimpan jejak kasih Mbah Simi. Ia berdiri di depan pintu rumah, memeluk tiang bambu yang dulu sering ditopang Mbah saat berjalan pelan. Jangan takut rumah ini kosong, Mbah. Rara akan pulang membawa bangga untuk Mbah, katanya sambil mengunci pintu dan menitipkan kunci itu pada Bu Lastri, tetangga dekat mereka. Di kota, kehidupan benar-benar berbeda. Gedung tinggi, jalanan ramai, kendaraan yang tak pernah berhenti melaju, semua membuat Rara merasa kecil. Tapi ia terus mengingat wajah Mbah Simi. Setiap kali rindu, ia membuka album foto kecil yang selalu dibawanya. Foto Mbah tersenyum sambil duduk di kursi kayu dengan latar belakang pohon pisang di belakang rumah. Foto itu adalah kompas hatinya, pengingat bahwa sejauh apapun ia melangkah, rumah dan cinta tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Selama menjalani masa pendidikan, Rara tak hanya tumbuh menjadi gadis cerdas, tapi juga menjadi panutan bagi teman-temannya. Ia sering diminta berbicara di depan forum, menceritakan kisah hidupnya. Saya dibesarkan oleh seorang nenek yang bukan ibu kandung saya. Tapi beliau adalah ibu sejati saya. Beliau yang mengajari saya tentang hidup, tentang bangkit saat jatuh, dan tentang cinta yang tak meminta balasan. Setiap kali Rara berbicara, suasana menjadi hening, tak sedikit yang menangis. Rara juga aktif dalam komunitas sosial,
menjadi relawan untuk anak-anak jalanan, membacakan buku, mengajar, bahkan membagikan makanan. Dulu saya yang diberi makan, sekarang saya ingin memberi makan, katanya pada seorang jurnalis yang meliput kegiatannya. Namanya mulai dikenal, dan kisahnya menyebar di media sosial. Banyak yang terinspirasi oleh keteguhannya, oleh cinta sederhana yang ia bawa dari rumah bambu yang kini tinggal kenangan. Namun, di balik senyum yang selalu ia bagikan pada dunia, di malam-malam sepi, Rara masih sering berbicara sendiri, menatap langit dari jendela asrama. "Mbah, Rara sudah bantu banyak orang." Tapi tetap, setiap selesai kegiatan, yang paling Rara rindukan adalah duduk bareng Mbah sambil minum teh panas di beranda. Air matanya jatuh, pelan, tanpa suara. Ia tahu rindu itu takkan pernah hilang. Tapi ia juga tahu bahwa rindu itulah yang kini menjadi bahan bakar untuk terus menyalakan semangatnya. 5 tahun berlalu. Rara kini telah menjadi seorang dokter muda. Ia mengenakan jas putih dengan bordir namanya, Dr. Rara Simi Putri. Ia sengaja menambahkan nama Simi sebagai penghormatan pada Mbah yang telah mengangkatnya dari jalanan menjadi manusia. Di ruang prakteknya yang sederhana, ia menggantung foto Mbah di pojok ruangan. Setiap pasien yang masuk selalu menatap foto itu. "Itu ibu saya," jawab Rara jika ditanya. "Ibu yang tak pernah melahirkan saya, tapi telah memberi saya kehidupan." Rara memilih untuk kembali ke desa, membuka klinik kecil di dekat pasar. "Saya ingin ada di tempat pertama kali saya diajarkan tentang cinta dan keberanian," katanya. Warga menyambutnya dengan haru. Banyak yang tak percaya gadis kecil penjual daun pisang itu kini menjadi dokter. Bu Lastri, yang kini sudah mulai menua, memeluk Rara sambil menangis. "Mbah Simi pasti bangga banget, Nak, kamu sudah sampai sejauh ini." Rara hanya bisa tersenyum sambil menahan isak. Ia juga membangun kembali rumah bambu itu, tidak mengubah bentuknya, hanya memperkuat fondasi dan mengganti dinding yang lapuk. "Saya ingin rumah ini tetap seperti dulu, biar saya selalu ingat dari mana saya berasal," ujarnya saat wawancara sebuah stasiun TV lokal. Di depan rumah itu, ia menanam kembali bunga kenanga dan pohon pisang, dua hal yang selalu mengingatkannya pada masa kecil. Di sana, setiap pagi, ia berdiri menghadap langit, membisikkan doa, "Mbah, Rara pulang, dan Rara berhasil." Suatu hari, Rara menggelar acara kecil di halaman rumah, memperingati 7 tahun kepergian Mbah Simi. Ia mengundang anak-anak yatim dan ibu-ibu janda dari sekitar desa, memberi makan dan bingkisan. Ia juga menceritakan kisahnya dalam bentuk dongeng. Dulu ada seorang bayi yang dibuang di pinggir jalan, lalu ditemukan oleh seorang nenek tua. Nenek itu merawatnya dengan cinta, meski mereka tak punya apa-apa. Anak-anak duduk melingkar, menyimak dengan mata berbinar. Di antara mereka, ada seorang anak perempuan mungil yang matanya sangat mirip dengan Rara kecil. Rara mendekatinya dan bertanya, "Namamu siapa, anak?" "Namaku Simi, Bu Dokter." Mama kasih nama itu karena katanya pernah dengar cerita nenek baik hati yang nyelametin bayi. Rara terdiam. Air matanya meleleh tanpa bisa ia tahan. Dunia memang penuh misteri, dan cinta memang selalu punya cara untuk lahir kembali. Malam itu, Rara duduk sendirian di beranda rumah, tempat favorit Mbah dulu. Ia menggenggam gelas teh panas dan menatap langit yang cerah penuh bintang. "Mbah, lihat kan? Rara tidak sendiri." Cinta Mbah terus tumbuh, terus mengalir, bahkan pada anak-anak lain yang belum pernah kita temui. Angin malam berembus pelan, seolah menjadi pelukan dari langit. Dan di sanalah, di antara rintik kenangan dan semerbak bunga kenanga, cinta Mbah Simi hidup untuk selamanya.